Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jamaah salat khusuf yang dimuliakan Allah, di antara tugas utama kita diciptakan oleh Allah, tercipta kita di muka bumi ini, tugas utama kita adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Jadi tugas utama kita adalah ibadah. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rasa-rasanya kalau sekiranya ibadah kita hanya dicukupkan, hanya dibatasi pada ibadah sholat yang sifatnya wajib, sholat fardu yang sehari 5 kali kita kerjakan, ya, maka kita akan mendapati begitu banyak sisa waktu, ya, sisa waktu dari ibadah yang kita kerjakan. Kira-kira sehari kita sholat 5 waktu membutuhkan berapa lama kita? Sampai 1 jam? Kalau di total nih dari subuh sampai isya, saya kira nggak lebih lah ya dari 1 jam. Lebih. Sholatnya saja tanpa zikir dan ya 5 kali 4 aja, 5 kali 5, 25 menit. Ya kan kurang ya. Maksudnya tidak lebih dari 1 jam lah, ya kan? Sedangkan Allah menganugerahkan kepada kita sehari 24 jam. Taruhlah kita sehari yang kita gunakan untuk sholat fardu 1 jam, artinya masih ada sisa waktu yang lebih, yang masih banyak, begitu. Kemudian kalaulah seandainya kita sholat ibadah kita hanya dicukupkan atau dibatasi pada misalnya saum di bulan Ramadan. Kita saum di bulan Ramadan terukur waktunya hanya 30 hari dari 365 hari yang Allah anugerahkan kepada kita, atau 1 bulan dari 12 bulan. Artinya sisa waktunya begitu banyak, 11 bulan tuh. Ada sisa waktu yang masih banyak yang kita lewatkan. Kalau kita, atau misalnya kita cukupkan ibadah kita pada ibadah haji misalnya, berapa lama kita ibadah haji? Butuh berapa waktu lama? Total dengan perjalanan dari tanah air 40 hari dari seumur hidup kita, bayangkan. Artinya tersisa waktu yang jauh lebih banyak. Nah, ternyata kalau kita melihat, kita mencoba mentadaburi satu ayat di dalam Al-Quran yang tadi kita sama-sama baca ketika sholat, ternyata semua aktivitas kita semuanya akan menjadi bernilai ibadah kalau semua amalan, semua gerak, semua aktivitas kita semuanya diniatkan dan ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan secara spesifik menarik di dalam ayat ini ada satu ibadah yang ini Masya Allah bisa menutupi kekurangan, ya, atau memenuhi ruang waktu kita yang tadi kita sebutkan. Sholat kita terbatas, puasa kita terbatas, lalu kemudian apa lagi?
Ibadah haji kita terbatas hanya 40 hari saja. Ternyata di sini, di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panduan. Ada ibadahnya sangat mudah sekali. Nah, ini berkaitan dengan fenomena gerhana bulan ini. Ibadahnya sangat mudah, sangat ringan. Tidak banyak melibatkan anggota badan seperti kita sholat kita banyak melibatkan anggota badan. Ini ibadahnya ringan-ringan saja. Sesekali saja kita melibatkan pandangan, melibatkan lisan, melibatkan pendengaran, itu sesekali saja. Tapi yang utamanya selama kita punya akal, pikiran, dan hati, maka kita bisa melakukan ibadah ini. Dan ini ibadah yang dilakukan oleh para nabi. Bahkan sebelum diangkat Nabi Rasulullah SAW, sebelum diangkat menjadi nabi, ibadah ini dilakukan oleh para nabi. Apakah ibadah itu? Ini bergandengan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil lil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Tafakkur. Jadi ibadah yang nilainya sangat besar, nilainya sangat tinggi di sisi Allah ini, ternyata namanya adalah tafakkur dan tadzakur. Tafakkur fi khalqillah, merenungi ini ya, atau apalagi mentafakuri fi khalqillah, segala ciptaan Allah, merenungi, mentafakuri ya, mengamati segala fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Kalau semua itu diniatkan karena Allah, bukan semata-mata melihat ya, tapi kita niatkan untuk mengagungkan Allah, maka semua itu menjadi benar ibadah. Sepanjang perjalanan kita, kemudian kita merenungi, mentafakuri turunnya air hujan, kemudian kita melihat pepohonan dan seterusnya, lalu kemudian keluar dari lisan kita, Rabbana ma khalaqta hada batila ya, Rabbana wahai Engkau, wahai Tuhanku, ma khalaqta hadza batila, sungguh tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau. Jadi Masya Allah Pak, sepanjang jalan kalau kita terus merenungi itu, sepanjang perjalanannya itu menjadi bernilai ibadah. Jadi ibadah yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat ini, termasuk peristiwa hari ini, fenomena gerhana bulan ini, kemudian kita merenungi, mentafakuri sepanjang gerhana itu, semua waktu kita menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafakur li khalqillah, mentafakuri, merenungi segala ciptaan Allah, segala fenomena yang ada di sekitar kita. Kemudian tadzakur li zatillah, setelah tafakur, lalu kemudian lisan kita ini kemudian mengucapkan, mengagungkan nama Allah. Makanya tadi di awal sebelum kita sholat kita bertakbir. Jadi harapannya apa? Setiap kali ada peristiwa itu bukan semata-mata fenomena alam, tapi Allah menghendaki setiap peristiwa fenomena harus membuat kita ini menjadi lebih dekat kepada Allah. Lalu kemudian lisan kita tiada henti-hentinya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lihat saja sepanjang gerhana itu, kalimat takbir terus diagungkan. Sholat, bahkan Nabi sholatnya panjang sekali sampai sepanjang gerhana sholatnya. Kemudian banyak bersedekah. Begitu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, kemudian di dalam perputaran, pergantian siang dan malam, la ayati li ulil albab, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapa yang berakal itu? Kata Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman, yaitu mereka orang-orang yang bertafakur, berzikir, mengingat Allah, baik dalam keadaan duduk, qiyam, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubikum, atau bahkan dalam keadaan berbaring. Jadi luar biasa ini ibadah. Dimanapun, kapanpun kita bisa melakukannya. Tidak harus banyak mengeluarkan energi, tidak harus banyak melibatkan anggota badan kita.
Cukup kita bisa jadi sedang berjalan, sedang duduk, kemudian kita merenungi keagungan Allah, lalu kemudian tidak terasa lisan kita mengagungkan Allah, maka itu ibadah yang disebut dengan tafakkur dan tazakkur. Sebelum jauh kita merenungi, ya kan ini merenungi penciptaan Allah yang begitu luasnya, alam raya, alam jagat raya ini terlalu luas begitu ya. Bahkan coba kalau kita melihat ayat dalam Al-Quran, dalam urusan yang sifatnya rutinitas kita dalam sehari-hari Pak, kita diperintahkan oleh Allah untuk bertafakur. Contohnya apa? Di surat Abasa misalkan, ada perintah Allah untuk kita mentafakuri apa? Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah setiap kalian di antara manusia perhatikan, amati segala apa yang engkau makan. Coba bayangkan, dalam urusan makan kita diarahkan untuk bertafakur. Urusan makan Pak. Jadi lisan kita mengunyah, gigi kita apalagi? Gigi menggigit ya. Gigi menggigit, akal pikiran kita kemudian bertafakur, merenungi. Satu ayat barangkali untuk menguatkan kita terasional ya. Tafakur ya. Jadi dalam urusan makan saja kita disuruh oleh Allah, silahkan lidah mengunyah, gigi menggigit, tapi akal ini kemudian merenungi dari mana ini kita makanan. Luar biasa, makanan dengan mudahnya kita santap. Makanya keluar nanti kalimat Subhanak, maha suci engkau ya. Kemudian faqad ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Semua teratur dengan luar biasa. Semua didesain oleh Allah dengan luar biasa. Itu makanan nih. Satu lagi saya contohkan dalam Al-Quran. Ini banyak sekali ayat dalam Al-Quran. Satu lagi terkait tentang urusan minum Pak. Sampai urusan minum saja kita diarahkan oleh Allah untuk merenungi. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Tidakkah engkau mengetahui dari mana engkau minum itu? Coba bayangkan. Minum saja kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditanya, kamu tahu enggak air yang kita minum itu dari mana? Kemudian apa lagi? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul muzilun. Siapakah yang menurunkan air itu? Siapakah yang menurunkan air dari langit itu, air hujan? Kami atau kamu? Kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lau nasya'u laja'alnahu ujajan. Kalau seandainya mau, maka aku turunkan air hujan itu dalam bentuk rasa yang asin. Air hujan rasanya apa, Pak? Oh, belum mencoba ya. Tawar, nggak ada asin. Coba Allah di situ menyebutkan kalau seandainya mau air hujan itu rasanya asin. Coba kalau kita lihat mentafakuri bagaimana proses terjadinya hujan. Air laut disinari oleh oleh matahari disinari, ya kan? Terik matahari menyinari air laut atas izin Allah kemudian menguap kan? Betul? Dan ini yang luar biasanya, ketika menguap ini garamnya ikut ke bawah nggak? Nggak ke bawah, Pak. Itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Lau nasya'u laja'alnahu ujaja. Kalau sekiranya aku mau, itu garam ikut terbawa tuh, sehingga air hujan itu terasa asin. Tapi tidak seperti lau nasya'u laja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Apakah engkau tidak bersyukur? Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa. Sebelum jauh kita mentafakuri penciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang terdekat saja dalam urusan makan, minum, kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merenungi. Jadi kalau kita bisa merenungi setiap kejadian, setiap peristiwa, maka setiap waktu itu walaupun kita diamnya kita itu menjadi bernilai ibadah. Lalu kemudian diamnya kita bertafakur itu memberatkan timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari peristiwa fenomena gerhana bulan ini mudah-mudahan mendorong kita untuk selalu mentafakuri segala apa peristiwa yang ada di sekitar kita. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafahnya.
Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.